Halo guys, ketemu lagi bareng aku Pipi di Lemonade Channel. Jadi buat kalian jangan lupa buat jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena sekarang tuh cuacanya lagi, kalau hujan itu deres-deresnya dan kalau panas banget. Jadi cuaca lagi nggak menentu. Kayak kali ini tuh suaraku nih agak beda soalnya aku kemarin sakit flu sama batuk. Jadi buat kalian jangan sampai kalian kena flu, oke? Dan banyak-banyakin minum vitamin dan minum air putih. Oke guys, buat video kali ini aku bakal buat segmen Let's Talking About. Nah, sekarang tema yang mau aku bawain kali ini adalah nikah muda. Ya, sekarang itu ya aku lagi sering juga denger dan lihat pernikahan di mana pasangannya itu usianya itu dibilang masih muda banget. Kadang sebagian orang beranggapan kalau nikah muda itu menjauhi perzinahan. Tetapi suatu pernikahan itu kan juga butuh persiapan mental maupun finansial. So, kali ini kita bakal bahas tuntas tentang nikah muda. Tanpa lama lagi, langsung aja let's go to the video. Jadi banyak banget yang beranggapan kalau nikah muda itu keren banget. Karena di saat di usia muda, seseorang atau sepasang ini memutuskan buat menikah karena dianggap keren karena dia itu udah siap mental maupun finansial. Ditambah lagi banyak juga kan public figure kak, artis maupun selebgram memutuskan buat nikah muda. Tetapi gak banyak juga pasangan-pasangan yang memutuskan buat nikah muda itu mengalami problema pernikahan, dimana mereka tuh kekurangan persiapan, mau itu mental, fisik, dan juga materi. Lah, sedangkan menurut UNICEF nih ya, yang dimaksudkan nikah muda itu adalah terjadinya ikatan pernikahan antara lelaki dan perempuan saat usianya itu menginjak 18 tahun atau kurang. Dan juga kalau misalkan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang dimaksud nikah muda adalah pernikahan yang dilakukan orang saat berusia 21 tahun. Menurut datanya yang dipublikasikan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, persentase nikah muda di Indonesia itu termasuk tinggi, malahan berada di urutan 37 teratas di dunia. Dan kedua ya di ASEAN. Sementara itu ya, usia perkawinan pertama, maksudnya perkawinan awal untuk perempuan di perkotaan itu rata-rata umurnya 16 sampai 19 tahun. Sedangkan di pedesaan itu malah lebih kecil lagi, mulai umur 13 sampai 18 tahun. Jadi kenapa demikian? Faktor pertama itu adalah pendidikan. Faktor pendidikan yang cukup rendah ini membuat masyarakat itu susah gitu loh buat memperoleh pekerjaan yang layak. Jadi mereka itu memutuskan buat ini untuk perempuan ya. Jadi mereka memutuskan buat lebih baik menikah daripada kerja. Jadi lebih baik perempuan itu menggantungkan hidupnya ke laki-laki daripada dia kerja, karena susahnya cari pekerjaan di saat tingkat pendidikannya itu rendah. Nah, mungkin rata-rata untuk pedesaan yang memutuskan untuk nikah terlebih dahulu itu pendidikan terakhirnya itu rata-rata antara SD ataupun SMP, sama kayak di perkotaan. Lah, faktor kedua ini ada pemikiran gini, kalau misalkan seorang perempuan itu di saat umur 17 belum menikah dianggap perawan tua, padahal umurnya itu masih 17, masih remaja lah ya. Tapi di pedesaan dianggap sudah waktunya nikah tapi dia belum nikah, jadi dianggap perawan tua. Makanya para perempuan-perempuan itu lebih baik memilih menikah muda, menikah di usia muda yang sebenarnya itu belum siap secara fisik, secara mental maupun secara material. Jadi faktor yang ketiga ini di sini remaja itu di saat masa-masa pubertasnya itu kan masa-masa dimana jiwanya tuh bergejolak gitu loh, di saat dia menemukan
seseorang yang dia sukai, dia beranggapan kalau dia ini orang yang tepat, dan mereka beranggapan saling mencintai untuk waktu yang panjang. Maka dia itu memutuskan buat menikah muda. Di sini tuh positifnya, mereka mungkin beranggapan kalau misalkan mereka terlalu lama buat pacaran, mereka kan melakukan tindakan-tindakan di luar nikah. Nah, mereka itu secara sadar ingin menghindari perilaku tersebut, makanya mereka memutuskan buat menikah muda. Tapi sayangnya pemikiran kayak gini itu juga nggak baik, soalnya secara pola pikir maupun kesiapan mental mereka belum cukup buat melakukan pernikahan atau membangun pernikahan. Dan juga pernikahan kan merupakan awal dari membangun keluarga. Di saat di usia-usia remaja itu kan kita masih bergantung sama orang tua, dan kalau misalkan kita memutuskan buat membangun keluarga, kesiapan mental kita belum siap, finansial juga belum, apalagi pola pikir gitu loh. Yang pemikiran kayak gitu memang baik, tapi tidak dibandingin dengan pola pikir dan kesiapan mental yang baik juga gitu. Dan juga karena mengatasnamakan cinta, mereka tuh mengorbankan masa-masa remaja mereka gitu. Oke guys, jadi nikah muda ini tanpa persiapan matang dapat juga jadi bumerang buat kedua belah pihak. Di sini aku bakal ngejelasin hal-hal negatif apa aja yang terjadi kalau suatu pernikahan dilakukan di usia muda tanpa persiapan dan pola pikir yang matang serta persiapan material yang cukup. Jadi hal yang pertama yang rawan banget terjadi itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh International Council of Research on Women atau ICRW, perempuan yang nikah muda itu kerap kali punya latar belakang pendidikan itu yang rendah, dengan mengatasnamakan cinta, dan mereka tuh nggak mikir panjang gimana sifatnya dia nanti, bagaimana problem solvingnya mereka berdua. Dan di sini itu kebanyakan dua-duanya ini sama-sama belum dewasa dan belum mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka alami. Misalkan jika ada suatu masalah, nah si perempuan ini mendapat pasangan yang egois dan suka main tangan, main kasar. Lah di sini itu banyak banget kejadian di suatu pernikahan di mana mereka itu memilih buat menikah muda. Dan satu lagi, misalkan aja kekerasan fisik itu berupa bisa aja secara kekerasan fisik, secara misalkan mukul, dan juga secara seksual. Misalkan mereka tuh dipaksa buat melakukan hubungan badan, tetapi mental mereka itu belum siap. Nah di sini tuh beresiko tinggi banget buat mengganggu kesehatan mental, dan bisa aja suatu saat nanti si perempuan ini bisa mengalami stres maupun depresi. Hal negatif yang kedua adalah perempuan ini rentan mengalami stres maupun sakit-sakitan. Dan karena stres itu mereka itu kerap kali rentan banget terkena kanker, stroke maupun penyakit jantung lainnya. Lalu masalah yang ketiga yang kerap kali dihadapi adalah komplikasi kehamilan. Jadi secara fisik tubuh remaja itu yang belum genap umur 20 tahun itu belum siap buat hamil. Rentan banget buat calon bayi maupun calon ibu. Sang ibu itu lebih rentan mengalami keguguran, komplikasi, maupun bisa jadi janin itu meninggal dalam kandungan karena kondisi rahimnya itu belum siap. Lalu masalah yang keempat adalah putus sekolah. Dari segi edukasi, nikah muda itu akan sangat membatasi akses perempuan buat meningkatkan edukasinya. Misalkan aja si perempuan ini menikah di saat usia 18 tahun, dan saat itu dia baru lulus SMA, dan dia padahal berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya, tapi di saat itu juga si perempuan itu sedang hamil, jadi proses edukasinya itu terganggu. Nah selain itu juga banyak banget
masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan muda ini dan kerap kali berujung pada kasus perceraian. Di saat si perempuan ini sudah bercerai dan menjadi seorang janda di usia muda, tingkat stresnya ini bakal semakin meningkat lagi. Jadi buat wanita yang menyandang status janda di saat usia muda ini bakal menjadi beban banget. Misalkan dia bakal merasa malu dan dia tuh bakal dikucilkan sama lingkungannya karena bisa aja ya kan, masih kecil udah jadi janda itu udah omongan yang paling pedes dari tetangga dan dianggap sebagai perempuan yang nggak mampu ngurus rumah tangga, dan itu bisa berujung buat depresi dan juga stres. Dan tahu sendiri kan kalau misalnya stres dan depresi itu bisa berakibat fatal buat kesehatan fisik kita. Tapi meskipun demikian, banyak juga kok pasangan-pasangan muda yang berhasil membangun rumah tangganya dengan bahagia, tentram, aman, meskipun banyak banget persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Namun sebisa mungkin kita menghindari menikah muda yang tidak didasari dengan persiapan secara matang, baik itu fisik, mental maupun finansial gitu. Di sini aku bakal bacain hal-hal yang dirasakan di saat kamu sudah menikah di usia muda, oke? Hal yang pertama yang bakal kamu alami adalah kamu dan pasangan itu masih sama-sama mencari jalan hidup yang terbaik bagi kalian. Kalian jadi bisa membentuk jalan kalian bersama itu sejak awal. Jadi gimana? Kalian itu bisa membangun tujuan kalian itu bersama. Jadi kalian itu berjalan beriringan. Jadi gak merasa sendiri di saat kita pengen mencapai sesuatu. Lalu hal yang kedua adalah kalian itu belajar berkompromi di saat usia 20 tahun. Dimana di saat umur 20-an tahun itu, dimana kita tuh sudah mandiri buat mengambil keputusan sendiri. Dan di saat kita sudah menikah muda, kita punya teman buat berkompromi, buat mengambil keputusan. Lalu hal yang ketiga, hal positif yang ketiga yang kita dapat di saat kita menikah di usia 20 tahun adalah kita tuh memulai semuanya itu dari bawah bersama-sama. Cara gampangnya adalah kita tuh nemenin pasangan kita tuh dari nol. Jadi kita merasain gimana sih susahnya membangun rumah tangga, terus menata finansial kita bareng-bareng, dan juga membuat kita tuh memperkuat komitmen maupun kesetiaan di antara kita sama pasangan gitu. Lalu hal positif yang keempat adalah kita tuh punya energi yang besar, baik itu buat bekerja keras bareng-bareng, jadi seneng bareng, punya semangat yang lebih gede aja gitu loh. Soalnya kita tuh ada tujuan. Kalau kita nggak berjuang, gimana nasib pernikahan kita? Kalau misalkan kita nggak kerja keras cari uang, ya kita punya motivasi lebih gede aja gitu loh buat bekerja lebih giat lagi. Lalu hal positif yang kelima adalah kita membangun masa depan bersama-sama itu sejak awal di usia muda. Nggak seperti pasangan yang udah nikah di umur 25 ke atas, kita yang dimana tuh kadang kita punya visi sendiri-sendiri. Nah, di saat kita menikah di usia muda, di awal 20 tahunan, kita tuh kayak punya visi tuh bareng-bareng gitu loh. Gimana caranya kita tuh bahagia bareng-bareng. Dan hal yang keenam adalah ambisi dan mimpi kita itu nggak berhenti gitu aja gitu. Jadi di saat kita menikah kadang udah kita nikah udah gitu aja. Sedangkan kalau kita menikah di usia awal, kita harus menikah di saat kita tuh lagi berjuang, kita tuh dituntut buat kreatif, gimana sih caranya kita bisa menghidupi rumah tangga kita gitu. Dan hal ketujuh positifnya adalah kedua pasangan ini saling terlibat dalam kesuksesan masing-masing. Misalkan aja kita satu pasangan ini punya punya passion yang berbeda, tapi di sini kita tuh udah punya
pasangan, dan kita tuh bisa minta pendapat pasangan kita gitu loh. Kalau misalkan kita mengalami kesulitan dan juga kita juga butuhkan kadang melakukan sesuatu butuh penyemangat gitu loh. Nah di saat itu kita juga udah punya penyemangat buat melakukan apa yang menjadi tujuan kita gitu. Jadi hal positif selanjutnya adalah kamu dan pasangan kamu itu lebih fleksibel dan mudah untuk mengubah diri. Kalau misalkan kita udah menikah di usia 25 ke atas, kan kita udah jadi diri kita tuh udah matang, udah kayak gitu. Sedangkan di saat umur 20 tahunan kita tuh masih bisa merubah, dan itu masih ada yang ngoreksi kita gitu loh. Maksudnya ada yang memperbaiki kita. Misalkan kita ada yang salah, pasangan kita bisa mengoreksi kita gimana baiknya kita tuh. Hal positif selanjutnya adalah banyak banget di saat usia muda kalian tuh mempercepat kalian itu membangun kenangan sama pasangan kalian. Jadi banyak banget cerita-cerita yang bisa kalian ceritakan ke anak cucu kalian. Hal positif yang terakhir ini adalah, jadi misalkan kalian menikah di usia muda, fisik kalian itu di saat kalian udah punya anak, kalian tuh masih berjiwa muda, jadi kalian itu bisa mengimbangi gimana sih pergaulan anak-anak kalian, gimana perkembangan anak-anak kalian, jadi nggak terlalu beda jauh banget gitu. Jadi apa-apa aja sih yang perlu dipersiapkan di saat kalian buat memutuskan ingin menikah muda. Jadi hal pertama yang wajib banget kalian lakuin adalah memupuk ilmu kalian. Kita harus memperbanyak ilmu tentang pernikahan, rumah tangga maupun finansial, dan itu bakal berguna banget buat rumah tangga kalian. Dan jangan lupa buat kalian belajar tentang parenting. Dimana kan kalian menikah itu pasti bakal menginginkan seorang anak. Jadi kita sebelum mempunyai anak, kalian harus belajar dulu gimana sih parenting yang bagus dan sesuai dengan kalian berdua, karakter kalian berdua. Karena nggak semua ilmu itu ilmu parenting itu cocok buat kita gitu. Ilmu itu kan banyak banget bisa kita dapat. Kalian juga bisa ikut seminar, cari-cari di buku, maupun kalian nanya-tanya sama orang yang sudah menikah, dimana mereka tuh udah profesional banget, bukan profesional, tapi mereka itu udah berpengalaman banget tentang pernikahan gitu. Lalu hal kedua yang harus kalian perhatikan sebelum menikah adalah kalian tuh kan menikah butuh modal, makanya persiapkanlah modal kalian secukup-cukupnya. Di saat kalian memutuskan buat menikah, sebaiknya jauh-jauh hari kalian udah mempersiapkan tabungan untuk pernikahan. Selain itu, yang butuh modal banyak, modal gede itu nggak hanya resepsi pernikahan aja, tapi setelahnya itu butuh biaya yang gede banget, dimana kalian tuh membutuhkan biaya buat rumah tangga, buat makan. Terus kalau misalkan kalian udah punya anak, itu harus dipersiapkan dan dipikirkan sejak dini. Hal ketiga yang harus diperhatikan di saat kalian sudah memilih buat menikah muda adalah pendidikan kalian berdua. Jadi nggak sedikit juga pasangan-pasangan ini memilih menikah muda di saat mereka itu sedang bersekolah atau menimba ilmu. Lah, di sini itu kan gimana? Di saat kita bersekolah dan berumah tangga itu dua hal yang sulit buat dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu dibutuhkan diskusi secara matang antara kalian berdua maupun keluarga kedua belah pihak. Dimana kan kadang di saat menikah keluarga kita tuh menuntut buat kita langsung punya anak. Namun di satu sisi juga kita juga pengen menyelesaikan pendidikan kita. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus didiskusikan biar gak ada kesalahpahaman antara kamu dan pasangan kamu dengan keluarga pasangan kamu, maupun sebaliknya. Lalu hal keempat yang perlu diperhatikan adalah kalian itu harus mempunyai konsep tentang pernikahan kalian. Jadi sebelum menikah kalian tuh harus membicarakan dengan pasangan kalian tuh menginginkan pernikahan itu yang bagaimana, bagaimana konsep mendidik anak, bagaimana konsep keuangannya, siapa yang mencari uang, dan apa kalau misalkan menikah, apa boleh si istri ini kerja lagi, atau apa boleh si istri ini bersekolah lagi, dan bagaimana
kalian menentukan konsep buat parenting di saat kalian sudah memiliki anak gitu. Lalu hal terakhir yang harus kalian perhatikan adalah kalian tuh harus saling menerima dan siap untuk tumbuh bersama. Karena menikah ini sakralnya adalah sekali seumur hidup. Jadi kalian pikirkan matang-matang apakah dia itu adalah orang yang tepat buat mendampingi kalian di saat kalian masih muda mau sampai kalian sudah tua nanti. Dan apakah kalian sudah yakin di saat ada badai nanti pasangan kamu ini bakal stay sama kamu, atau kamu sendiri bakal stay sama pasangan kamu. Dan itu perlu dipertimbangkan juga. Kalau misalnya kalian yakin dan sudah siap secara mental maupun fisik dan juga finansial, silahkan kalian memutuskan buat menikah muda, dan kalian juga bisa menikmati indahnya menikah muda. Nah, itu tadi persiapan pernikahan yang perlu kalian siapkan, baik itu kalian mau menikah muda maupun menikah di umur 25 tahunan. Jadi menikah muda itu nggak salah, asalkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita, dan juga sudah dibarengi dengan persiapan yang matang seperti persiapan mental, fisik maupun finansial. Jadi jangan syukur-syukur atas dasar nama cinta kalian memilih buat menikah muda dan nggak berpikir panjang gimana nanti kalau kalian sudah menikah, gimana kalau kalian sudah punya anak, apakah pekerjaan kalian ini sudah aman gitu. Oke guys, itu tadi pembahasan aku tentang menikah muda. Jadi menikah muda itu nggak buruk kok, asalkan kalian sudah memikirkan dan mempersiapkan mental, fisik, dan finansial kalian secara matang-matang. Dan kalian juga memikirkan memikirkan jangka panjang bagaimana rumah tangga yang akan kalian bangun gitu. Dan misalkan kalian punya pendapat-pendapat lain tentang menikah muda, silakan aja kalian tulis di kolom komentar. Dan misalkan kalian punya ide-ide lain atau isu-isu lain yang pengen banget kita bahas bareng-bareng, kalian bisa aja tulis di kolom komentar juga. Dan itu tadi video aku untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channelku, like and share video ini. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan selalu pakai masker di luar rumah. Dan jangan lupa kalian banyak-banyakin minum vitamin, minum air putih, dan selalu jaga gizi dari makanan kalian. Stay healthy, stay happy. Bye.